Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Salam sehat selalu, damai sejahtera Tuhan beserta kita senantiasa. Haleluya. Mari kita mau merenungkan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan anak-anaknya, yaitu memiliki mentalitas pemenang. Haleluya. Yuk kita baca Roma 8 ayat 35 sampai 37. Demikian bunyi firman Tuhan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Bapak Ibu yang tadi saya sebutkan, semuanya itu tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Setuju Bapak Ibu? Haleluya. Yuk kita baca dalam versi bahasa Indonesia masa kini. Demikian bunyi firman Tuhan, Roma 8 ayat 35 dalam versi bahasa Indonesia masa kini. Apakah ada yang dapat mencegah Kristus mengasihi kita? Dapatkah kesusahan mencegahnya? Atau kesukaran? Atau penganiayaan? Atau kelaparan? Atau kemiskinan? Atau bahaya? Ataupun kematian? Wah, mentalitas pemenang yang Tuhan inginkan di anak-anak Tuhan. Pertama, kita harus sadar. Sebagai anak-anak Tuhan harus sadar. Firman Tuhan telah menjanjikan bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah di dalam situasi kondisi apapun juga. Dan mentalitas pemenang, anak-anak Tuhan harus tahu, harus pegang, harus bergantung pada firman Tuhan yang berkata bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Yang kedua, mentalitas pemenang yang Tuhan inginkan terus ada pada anak-anak Tuhan, yaitu menghargai karya Allah dalam situasi kondisi apapun juga. Karena Allah turut bekerja dalam situasi kondisi kita segala sesuatu. Yuk kita baca Roma 8 ayat 28. Demikian bunyi firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yuk kita baca dalam versi bahasa Indonesia masa kini. Demikian bunyi firman Tuhan. Kita tahu bahwa Allah mengatur segala hal sehingga menghasilkan yang baik untuk orang-orang yang mengasihi Dia, yang dipanggilnya sesuai dengan rencananya. Haleluya. Inilah yang perlu kita terus pegang sebagai orang-orang yang Tuhan inginkan memiliki mentalitas pemenang, yaitu menghargai karya Allah dalam segala sesuatu. Ketika
kita ada tantangan. Anak-anak Tuhan, karena tahu bahwa Allah ada dan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Sehingga ketika anak-anak Tuhan menghadapi tantangan, dia tidak akan mundur. Dia tetap mengandalkan Tuhan yang perkasa. Berani menghadapi bersama Tuhan. Dan yang kedua, dalam situasi nyaman, diberkati oleh Tuhan, dia pun terus menghargai karya Allah, berkat-berkat Tuhan. Sehingga dia tidak terbuai dengan kenyamanan tersebut, sehingga jatuh ke dalam berbagai-bagai dosa. Karena dia tahu bahwa Allah yang membuat dia diberkati. Dan ada Allah di dalam situasi kondisi kita yang sedang diberkati Tuhan. Kita harus berawas-awas, terus mengandalkan Dia. Haleluya. Saya juga teringat lagu lama yang berkata bahwa Tuhan tidak pernah selalu menjanjikan, selalu ada hujan. Dan Dia tak pernah janjikan selalu ada panas. Jadi baik hujan maupun panas, Tuhan tidak pernah menjanjikan selalu ada. Tetapi kalimat dari lagu tersebut luar biasa. Tuhan menjanjikan kekuatan ketika topan ganas melanda kita. Haleluya. Biarlah poin yang kedua ini, mentalitas pemenang, harus menghargai karya Allah dalam segala situasi kondisi kita, baik itu tantangan, tekanan, maupun dalam keadaan nyaman terberkati. Terus menghargai karya Allah. Haleluya. Yang ketiga, Tuhan telah menetapkan kita bukan sekedar hanya pemenang, tapi lebih dari pemenang. Kita baca lagi di Roma 8 ayat 37. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Kita lebih dari pemenang. Ayo kita baca dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Demikian bunyi firman Tuhan. Tidak, malah di dalam semuanya itu kita mendapat kemenangan yang sempurna oleh Dia yang mengasihi kita. Haleluya. Tuhan menetapkan kita itu lebih dari pemenang. Atau dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan kemenangan yang sempurna. Ya, kita lebih dari pemenang. Kita memperoleh kemenangan yang sempurna. Karena ketika awal kali kita menghadapi tantangan, kita sudah tahu kita tidak akan mundur. Kita sudah tahu bahwa Allah ada beserta kita. Allah turut membela kita. Allah terus memberkati kita, menyertai kita. Dan semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Sehingga ketika di awal ada tantangan, kita tidak takut, tidak mundur, namun terus mengandalkan Tuhan. Dan ketika kita menghadapi proses tantangan tersebut, wow, kita terus bergantung pada Tuhan. Dan Tuhan akan nyatakan kemenangan yang besar atas orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Dan tidak kalah pentingnya yang di akhir ketika kita memperoleh kemenangan tersebut, yaitu
kita bermegah bagi Dia. Kita tidak ngomong, wah aku dapat melewati tantangan tersebut karena kekuatanku sendiri, karena kecerdasanku sendiri, karena harta bendaku sendiri, karena kekuasaanku sendiri, karena aku punya power. Tidak. Mentalitas pemenang di dalam Yesus Kristus. Dia tahu bahwa yang memberi kemenangan, yang menyertai anak Tuhan berkemenangan adalah karena Tuhan. Sehingga segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Dirinya selalu ada di bawah, di belakang salib Kristus. Haleluya. Mari kita baca di Mazmur 34 ayat 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemalangan orang benar banyak. Jadi benar ya. Orang benar pun akan mendapat kemalangan juga. Tapi lanjut firman Tuhan dikatakan, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Haleluya. Berbahagialah kita anak-anak Tuhan yang Tuhan beri otoritas untuk kita menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Karena kita mempunyai mentalitas pemenang di dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.